Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ruli selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Terpadu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok 17 mengenai tugas UAS Sistem Manajemen Terpadu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok 17 yang terdiri dari Rika Zgali dengan NIM 210421100051 dan saya sendiri Iqbal Alan Abdullah dengan NIM 210421100148. Untuk selanjutnya langsung saja ke pembahasan terkait dengan EVAS atau External Factor Analysis Summary. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor ini bisa mencakup peluang dan ancaman di pasar, tren industri, perubahan dalam regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lain di lingkungan bisnis eksternal. EVAS membantu organisasi dalam merumuskan strategi yang responsif terhadap kondisi pasar dan eksternal yang berubah-ubah. Selanjutnya ada IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. IFAS sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dari organisasi. Ini mencakup kekuatan dan kelemahan internal seperti kemampuan manajerial sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan aset lain yang dimiliki organisasi. IFAS membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana organisasi memiliki keunggulan kompetitif dan di mana perbaikan mungkin diperlukan. Selanjutnya, manfaat EVAS dan IFAS. Untuk EVAS dan IFAS sering digunakan bersama-sama dalam proses analisis strategis untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi posisi strategis mereka, merumuskan strategi yang tepat, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, atau bisa diartikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini adalah sebuah kerangka analisis strategis yang digunakan dalam manajemen bisnis dan perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi sebuah organisasi atau proyek. Nah, untuk SWOT sendiri terdapat 4 arti. Yang pertama, strength, kekuatan, merujuk pada keunggulan internal dari organisasi atau proyek. Ini mencakup sumber daya unik, keahlian khusus, reputasi yang baik, atau aset lain yang memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian weakness, kelemahan, merupakan faktor-faktor internal yang membatasi atau melemahkan organisasi atau proyek. Contohnya termasuk kekurangan sumber daya, kelemahan dalam sistem atau proses, atau masalah-masalah organisasi yang mempengaruhi kinerja. Kemudian selanjutnya opportunities, peluang, faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi atau proyek. Peluang bisa berupa perubahan tren pasar, permintaan baru dari pelanggan, kebijakan pemerintah yang mendukung, atau teknologi baru yang dapat diterapkan. Yang terakhir, threats, ancaman, faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau mengancam keberhasilan organisasi atau proyek. Ancaman bisa berupa persaingan yang meningkat, perubahan regulasi yang merugikan, perubahan harga bahan baku, atau perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya terdapat manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT membuat organisasi untuk memahami posisi mereka di pasar atau lingkungan mereka, mengidentifikasi strategi yang tepat, serta mengantisipasi dan mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi. Ini merupakan alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan bisnis, dan pengembangan strategi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Studi kasus
Yang pertama, Universitas Brawijaya Malang belum menerapkan program khusus untuk tingkat institusi dalam menerapkan dan sertifikasi ISO 14001. Yang kedua, belum ada prioritas program yang sesuai dengan persyaratan ISO 14001, namun beberapa kriteria Green Campus yang selaras dengan ISO 14001 telah mulai diterapkan. Yang ketiga, masih kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam menerapkan persyaratan ISO 14001 di lingkungan Universitas Brawijaya. Yang keempat, masih belum menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan persyaratan ISO 14001. Selanjutnya, penerapan prinsip ISO 14001 di Universitas Brawijaya Malang. Secara umum, ISO 14001 di Universitas Brawijaya masih berupa sebuah wacana. Namun demikian, sejak tahun 2014, Universitas Brawijaya mengikuti program Grand Metric yang sebagian persyaratannya merupakan prinsip dari ISO 14001. Misalnya, kenyamanan lingkungan universitas, penghematan energi listrik, penerapan sumur injeksi untuk menabung air, tata kelola administrasi yang meminimalkan penggunaan kertas, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip ISO di Universitas Brawijaya Malang saat ini masih belum ada prioritas program terkait dengan persyaratan ISO 14001, di mana kebijakan lingkungan, perencanaan lingkungan, pelaksanaan dan pengoperasian, tindakan pemeriksaan dan perbaikan, serta tinjauan manajemen merupakan elemen yang terdapat pada ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan. Akan tetapi, beberapa kriteria Green Metric yang selaras dengan ISO. Hasil rekomendasi. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan dalam Green Plan, diperlukan untuk menentukan suatu tujuan dan sasaran serta metode terlebih dahulu. Tujuan dan sasaran tidak akan dapat dicapai apabila tidak ada kebijakan yang ditetapkan. Kebijakan ditentukan oleh pemimpin agar dapat menciptakan suatu tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap mengimplementasikan dan melakukan perubahan dalam skala kecil terlebih dahulu supaya hasil yang diperoleh dapat dipelajari dengan lebih mudah. Pada tahap pelaksanaan, hal penting yang harus dilakukan seperti pelatihan serta pemahaman terhadap peraturan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tahap pengendalian. Tahap pengendalian ini merupakan tahap menganalisis hasil dari perubahan yang telah dilakukan untuk menentukan hal apa saja yang telah didapatkan dan dipelajari dari perubahan tersebut. Tahap pengendalian ini juga berfungsi untuk mengecek atau memeriksa apakah rencana dengan pelaksanaan sudah berjalan dengan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada tahap pemeliharaan. Tahap ini merupakan tahap di mana sivitas akademik dapat menerapkan perubahan dan melakukan penyesuaian apabila hasil yang diperoleh baik dan tidak melaksanakannya jika hasilnya tidak baik, serta menindaklanjuti atas apa yang didapatkan selama tahap pengecekan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.